konteksnya anak-anak masih SD kelas level rendah begitu ya. Kemudian yang perempuan tadi ditanya, iya saya mengalami hard time atau susah mengerjakan PR gitu. Nanti di dalam satu slide berikut saya akan share testimoni dari seorang ibu yang anaknya menderita ADHD, bagaimana struggle-nya atau perjuangannya untuk membuat sebuah PR atau pekerjaan sekolah begitu ya. Dan nanti setelah materi nanti ada seorang ibu dari UPH juga pihak service learning begitu ya. Ibu Herna yang nanti juga akan berkenan sharing sebentar. Kebetulan anak beliau juga oleh konselor itu di assessment itu menderita ADHD walaupun tidak berat begitu ya. Nanti beliau akan sharing sedikit juga tentang apa yang dialami oleh anaknya. Nah, kemudian juga anak-anak tadi ditanya bagaimanakah, apakah punya teman banyak. Nah, yang laki-laki menjawab temannya banyak, gitu, nggak masalah. Yang perempuan gimana ditanya, dijawab ada temannya sedikit. Nah, di sini kelihatan bahwa keterampilan sosialnya itu rendah. Yang laki-laki juga bilang tidak pernah dibully, yang perempuan dibilang iya saya sering dibully, saya sering dikucilkan gitu. Nah, Bapak Ibu kita bisa berpikir kalau sikap atau tingkah lakunya seperti dalam video yang kedua, ya kemungkinan besar anak ini bisa dianggap aneh gitu ya, dianggap canggung sehingga akhirnya dibully, dikucilkan, tidak pernah diundang ke pesta tadi ya, anak perempuan tadi bilang jarang diundang ke pesta, dia merasa kesepian begitu ya. Oke, next slide. Nah, adik-adik ini biasanya muncul pada atau baru dideteksi di usia biasanya muncul di usia 3 tahun, tetapi baru terdeteksi setelah anak itu duduk di sekolah dasar. Kenapa kok baru terdeteksi di sekolah dasar? Ya, karena ketika kita anak-anak ini masuk ke level sekolah dasar kan memang situasi belajar formal begitu ya Bapak Ibu, menuntut perilaku yang terkendali termasuk memusatkan perhatian, konsentrasi yang baik, bahkan duduk juga harus ada waktunya untuk duduk agak lama begitu ya. Kalau untuk TK kan mungkin masih bisa agak berdiri jalan-jalan, tetapi kalau SD kan memang sudah dituntut 1 jam pelajaran itu duduk begitu. Nah, dari situ ketahuan bahwa anak ini ternyata susah untuk memusatkan perhatiannya, konsentrasinya, cirinya apa? Tidak fokus begitu. Kemudian yang kedua, hiperaktif. Cirinya tidak pernah mau diam atau terus bergerak gitu ya. Mungkin berdiri dari tempat duduknya atau mengganggu temannya gitu ya. Kemudian juga impulsif dengan ciri bertindak tanpa berpikir. Misalnya ketika kita sebagai guru sedang menjelaskan, dia nyeletuk-nyeletuk begitu ya tanpa dia berpikir sehingga mengganggu guru di dalam mengajar. Itu contoh-contoh. Next slide. Ya. Nah, kita bahas satu-satu Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan rentang perhatian rendah sampai dengan impulsif tadi. Jadi gangguan pemusatan perhatian atau konsentrasi yang disebut dengan inattention. Nah, ini kesulitan di dalam memusatkan perhatiannya, kemudian sangat mudah teralihkan atau terdistraksi oleh rangsangan yang tiba-tiba diterima oleh alat inderanya saat itu. Misalnya tadi waktu anak perempuan tadi sebenarnya dia sedang mau berangkat sekolah, sudah diingatkan sama ibunya 5 menit lagi harus berangkat supaya nggak terlambat. Nah, dia sedang pakai sepatu, sedang mengikat tali, tapi tiba-tiba ada rangsangan yang dia lihat apa itu tadi? Ada kucing atau anjing yang lari gitu ya. Nah, sepatunya ditinggal, dia mengejar kucing tadi gitu. Nah, itu gampang sekali terdistraksi atau teralihkan oleh rangsangan yang tiba-tiba. Atau dia sedang duduk di kelas gitu ya, tetapi karena duduknya di dekat jendela, ya mungkin ada sekolah-sekolah yang ada jendelanya bisa melihat keluar gitu ya. Dia melihat keluar, kemudian dia melihat sesuatu yang merangsang indera penglihatannya dan dia tiba-tiba teralihkan gitu ya dari melihat guru ke depan, tiba-tiba teralihkan dengan apa yang dia dilihat di luar jendela begitu. Nah, kemudian juga hanya mampu mempertahankan satu aktivitas atau tugas dalam jangka waktu yang pendek. Nah, ini adalah ciri-ciri dari gangguan pemusatan perhatian. Next slide. Nah, kemudian kalau hiperaktivitasnya ini definisinya gerakan yang berlebihan melebihi gerakan yang dilakukan
pada umumnya untuk anak seusianya. Nah, biasanya sejak bayi mereka itu sudah terdeteksi dengan banyak bergerak dan sulit untuk ditenangkan. Nah, jika dibandingkan, sebenarnya anak-anak kan kita bilang, anak-anak kan memang aktif ya, banyak bergerak. Nah, tetapi biasanya anak-anak ini aktif tetapi produktif, artinya memang ada tujuannya dia melakukan satu gerakan tertentu, tetapi kalau perilaku hiperaktif ini tampaknya tidak ada tujuan tertentu, mau apa gitu, yang penting dia bergerak gitu. Nah, sebabnya karena mereka tidak mampu mengontrol dan melakukan koordinasi di dalam aktivitas motoriknya. Itulah sebabnya kenapa dia terus bergerak. Kemudian gerakan dilakukan terus-menerus tanpa lelah sehingga kesulitan untuk memusatkan perhatiannya. Next slide. Nah, kemudian yang impulsivitas tadi ya, gangguan pengendalian diri, ini perilakunya berupa tindakan yang tidak disertai dengan pemikiran terlebih dahulu, sehingga artinya juga dia tidak memikirkan juga konsekuensinya. Gitu. Kalau saya berlaku begini, konsekuensinya apa? Mestinya kan dipikirkan. Tapi karena dia impulsif, sehingga dia tidak memikirkan kira-kira apa konsekuensinya kalau saya melakukan seperti ini, gitu ya. Tapi sebenarnya dia tidak punya maksud jelek gitu ya, tidak punya atensi yang jelek hanya karena memang dia impulsif saja. Berbeda kalau nanti kita bicara tentang anak yang mengalami gangguan emosi, misalnya conduct disorder gitu ya, dia memang punya atensi yang tidak baik, kurang baik begitu ya. Tetapi kalau ADHD ini sebenarnya dia tidak punya atensi jelek, hanya memang dia impulsif saja begitu ya. Sangat dikuasai oleh perasaannya sehingga sangat cepat bereaksi. Next slide. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi? Bapak Ibu, di sini kita posisinya sebagai guru, fungsi kita atau tugas kita itu hanya mengidentifikasi kira-kira dari ciri-cirinya seperti apa, gitu ya. Tetapi yang berhak melakukan diagnosa atau menegakkan diagnosa itu tentu saja adalah dokter, begitu ya. Tetapi kita bisa mengidentifikasikan untuk kira-kira oh ini kok ciri-cirinya sama gitu ya, sehingga kita bisa konsultasikan dengan orang tua anak tersebut begitu ya. Nah, identifikasinya bagaimana? Nah, tanda-tanda ini muncul di 2 atau 3 situasi dalam konteks yang berbeda dan berlangsung secara terus-menerus minimalnya 6 bulan gitu ya. Nah, ini juga berdasarkan dari DSM. DSM 5 gitu ya. DSM kalau nggak salah sekarang itu sudah sampai 6 keluarnya. Nah, misalnya konteksnya terjadi di sekolah, kemudian di rumah, di kelas, di tempat bermain, atau di TPA, tempat penitipan anak, kok tanda-tandanya muncul sama begitu ya, di sekolah begitu, di rumah begitu, di tempat bermain juga sama gitu ya, dan itu berlangsung selama minimal 6 bulan secara terus-menerus. Nah, kalau seperti itu mungkin kita sudah bisa mulai mengidentifikasikan ada kecenderungan ke sana begitu. Next. Nah, ini ya, kita bahas satu-satu untuk ketidakmampuan berkonsentrasi atau inattention, contoh-contoh perilakunya apa saja. Nah, ini ya, sekali lagi 6 simptom atau gejala dan terjadi terus-menerus selama setidaknya 6 bulan dalam 3 konteks atau tempat yang berbeda. Next, silahkan. Ya. Nah, ini ya, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, contohnya. Ini kok ketutupan atasnya ya. Nah, yang sebelah kanan ini dia sering kehilangan barang-barang yang penting, misalnya pensil, buku, mainannya itu sering hilang gitu ya, nggak tahu ditaruh di mana, ketinggalan di sekolah atau ketinggalan di TPA, ketinggalan di tempat bermain, ketinggalan di rumah, pokoknya sering hilang gitu. Kemudian dia juga susah untuk mengerjakan PR, sering tidak mengikuti aturan atau gagal mengerjakan PR atau tugas rumahnya, gitu karena tidak susah untuk berkonsentrasi. Gitu. Kemudian juga sering lupa kegiatan hariannya. Kira-kira hari ini itu disuruh apa saja oleh guru, tadi PR-nya apa, dia lupa sampai di rumah gitu ya, atau mungkin dia tidak tulis di buku agenda, kan biasanya
tugas-tugas ditulis buku agenda gitu ya. Dia lupa tidak menulis di buku agenda sehingga sampai rumah buku agendanya nggak tahu tadi kerjain apa, diminta apa oleh guru. Atau mungkin buku agendanya ditulis tapi ketinggalan, nggak dibawa, sampai rumah bingung kerjaannya apa ya. Kemudian tadi ya, sering terdistraksi oleh atau terganggu oleh hal-hal di luar yang memicu alat inderanya gitu ya, sedang mengerjakan apa, tetapi matanya melihat sesuatu yang lain sehingga dia teralihkan perhatiannya ke situ. Atau indera pendengarannya mendengar apa yang sedang dikerjakan ditinggal dan dia menuju ke apa yang tadi mendistrak dia, gitu ya, atau mengganggu pemikirannya atau apa yang sedang dikerjakan tadi. Next slide. Nah, kemudian yang kedua tadi ya tentang perhatian pendek, kemudian yang kedua adalah hiperaktif dan impulsif. Sama ya, terdapat 6 simptom atau lebih dan terus-menerus tidaknya 6 bulan di 3 konteks tempat yang berbeda. Next. Nah, ini ya contoh hiperaktif sering berbicara secara berlebihan, sering menginterupsi orang lain. Ketika kita ajak bicara, kita belum selesai bicara, dia sudah menyela duluan gitu, sehingga dia tidak mendapatkan pesannya. Sebenarnya kita tuh mau ngomong apa gitu, tapi karena dia sudah menjawab duluan atau menginterupsi duluan, dia salah paham dengan apa yang kita mau sampaikan. Gitu. Kemudian tidak tahan duduk lama-lama di bangkunya, sehingga dia berdiri-berdiri atau mondar-mandir gitu ya kalau di dalam kelas. Sering menjawab pertanyaan dengan tergesa-gesa sebelum pertanyaan itu selesai dibacakan gitu ya. Pertanyaannya belum selesai tapi dia udah menjawab sehingga salah jawabannya. Kemudian juga kenapa seperti itu? Karena ada dorongan motorik di dalam dirinya yang membuat dia itu cepat untuk berespon gitu ya, impulsif tadi ya, kemudian juga selalu bergerak. Sering lari atau memanjat-manjat secara berlebihan dalam situasi yang tidak sesuai gitu. Kemudian menggerak-gerakkan tangannya tanpa tujuan yang jelas dan melihat-lihat di bangkunya gitu. Ini berbeda dengan anak autis gitu ya. Kadang ada yang anak autis kan ada yang cirinya tangannya itu bergerak-gerak sendiri gitu ya. Itu berbeda dengan anak ADHD. Kemudian sering sulit untuk bermain atau terlibat di dalam permainan. Kenapa? Yaitu tadi karena dia impulsif, karena dia hiperaktif sehingga tidak mengikuti rules atau mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan dalam permainan itu. Kemudian yang sering terlihat lagi adalah sering sulit untuk menunggu di dalam antrian. Gitu. Boro-boro suruh antri gitu ya. Antri itu kan menuntut untuk tenang, menunggu gitu ya. Sementara hiperaktifnya tidak membuat dia tidak bisa untuk melakukan aktivitas ini. Next. Nah, jadi Bapak Ibu dari ketiga ciri tadi, kebutuhan apa sih yang dia harus perlukan itu adalah kebutuhan pengendalian diri, karena ini nanti berhubungan dengan bagaimanakah strategi kita untuk mengajar anak-anak ini. Nah, kebutuhan pengendalian diri ini lebih berkaitan dengan mengurangi atau menghilangkan hiperaktivitasnya, kemudian juga meningkatkan rentang perhatiannya, dan yang ketiga adalah pengendalian dari impulsivitasnya atau impulsif tadi ya tanpa berpikirnya tadi harus dikendalikan. Next. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi hambatan belajar dari anak ADHD supaya kita juga tahu sebagai seorang pengajar kenapa sih anak-anak ini berlaku seperti itu, bertingkah laku seperti itu. Nah, alasannya ini. Yang pertama adalah aktivitas motoriknya itu berlebihan, disebabkan karena kesulitan untuk mengontrol dan melakukan koordinasi dalam aktivitas motoriknya gitu. Sehingga karena dia tidak bisa mengontrol, bukan dia tidak mau, tetapi memang dia tidak bisa mengontrol sehingga aktivitas motoriknya itu berlebihan. Menjawab tanpa ditanya, sangat dikuasai oleh perasaan sehingga cepat bereaksi, sulit mempertimbangkan atau memikirkan lebih dahulu perilaku yang akan ditampilkannya tanpa berpikir konsekuensinya tadi ya. Kemudian juga dia menghindari tugas gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak ini cepat bosan gitu. Walaupun tugas-tugas yang diberikan guru sebenarnya kan sudah berpikir bagaimana sih
supaya tugasnya itu menarik untuk anak gitu. Tetapi karena anak ini cepat bosan sehingga ya akhirnya akibatnya dia sering menghindar dari tugas-tugas tersebut. Next. Nah, kemudian juga karena dia kurang perhatian, gitu ya, sehingga kadang-kadang instruksi guru itu dia tidak tangkap sepenuhnya, sehingga ketika akan mengerjakan dia bingung. Tadi disuruh guru, Pak Guru apa ya, gitu ya. Kemudian juga disorganisasi. Apa itu contohnya tugas tidak diselesaikan, terburu-buru dalam melakukan tugas sehingga tugasnya itu kerjanya acak-acakan, sering lupa beberapa bagian tugas tidak dikerjakan gitu ya. Kemudian juga kaitannya lagi tulisannya itu jelek gitu. Kenapa? Karena aktivitas motoriknya dan sikap impulsifnya yang membuat dia terburu-buru. Next. Nah, ini seperti saya ceritakan tadi Bapak Ibu, ini adalah seorang ibu yang ikut dalam sebuah workshop ya, yang saya ikuti juga. Dia sharing tentang anaknya, ini masih level SD ya, bagaimana kesulitan anaknya untuk mengerjakan sebuah tugas atau aktivitas-aktivitas yang diminta dikerjakan oleh pihak sekolah. Ibu ini beberapa kali sering dipanggil oleh sekolah gitu ya, oleh guru karena anaknya tidak mengerjakan tugas. Nah, apa yang disaringkan ada beberapa hal begini ya. Yang pertama dia tidak menulis tugas yang diberikan. Jadi tugas di sekolah itu kan ditulis di agenda begitu ya. Kemudian di rumah dibaca apa sih tugas yang diberikan oleh sekolahan. Nah, dia buku agendanya dibawa pulang, tetapi dia tidak tulis apa yang harus dikerjakan gitu. Sehingga sampai rumah bingung, apa ya tadi ya kok agendanya kosong gitu. Kemudian yang kedua, dia mencatat tugasnya, tetapi tetap nggak tahu apa, disuruh ngapain nih, tugasnya sudah ditulis, tapi disuruh apanya, instruksinya dia tidak tulis. Sehingga nggak tahu suruh ngapain. Kemudian yang berikutnya, dia tahu tugasnya, dia sudah catat, tapi buku agendanya tidak dibawa. Sehingga sampai rumah ya bingung, mana buku agendanya, nggak ada, mau ngerjain tugas apa, nggak tahu. Nah, kemudian dia sudah tulis tugasnya, buku agendanya dibawa pulang, kemudian sampai di rumah, dia menunda-nunda selama mungkin di dalam membuat PR. Sampai nanti akhirnya ibunya cek agendanya, loh ternyata ada PR, ada tugas, kok tenang-tenang nggak ngerjain. Sehingga dia harus disuruh-suruh, ditunggu orang tua, ditungguin oleh ibunya untuk mengerjakan PR-nya. Next. Nah, pada waktu sudah duduk gitu ya, sudah duduk di bangku untuk membuat PR, nah anak ini suka melamun gitu ya, memain-mainkan benda-benda, PR-nya dicoret-coret, nggak dikerja-kerjain gitu, sehingga orang tuanya harus mensupervisi terus supaya dia segera mengerjakan PR-nya dan selesai. Nah, kemudian selanjutnya agenda sudah ditulis, dibawa ke rumah, sudah dikerjakan, tapi waktu berangkat ke sekolah buku PR-nya ketinggalan. Nah, sampai sekolahan bingung nyari lah bukunya ketinggalan di rumah, tidak dibawa. Nah, itulah yang dialami oleh ibu tadi sehingga dia sharingkan gitu. Nah, ini catatan saja. Nah, kalau kelas 1 SD itu kan tuntutannya untuk duduk diam dan berpartisipasi dalam aktivitas guru murid. Nah, kalau sudah kelas 3 SD ke atas itu ya, nah kesulitannya kan sudah lebih nyata gitu ya. Misalnya mulai membaca, berhitung, gitu ya, sehingga menuntut konsentrasi yang lebih dan bekerja mulai mandiri. Nah, sehingga anak-anak ini semakin kelihatan kekurang siapanya atau ketidakbisaannya untuk melakukan tugas-tugasnya karena disordernya itu tadi yang menghambatnya. Next. Nah, jadi Bapak Ibu, ini ada sebuah research yang dilakukan oleh Murdoch Children Research Institute ini ya, saya ambilkan. Judulnya adalah The Children's Attention Project atau CAP gitu ya. Ini ada beberapa tips yang dia berikan untuk mengatasi anak-anak ADHD di dalam kelas. Nah, perspektif dari sisi guru, mereka katakan jika punya siswa dengan ADHD ya gurunya berarti artinya harus memberikan atensi lebih gitu ya.
compassion yang lebih, compassion apa ya, hati yang lebih untuk anak-anak ini karena memang tidak bisa diperlakukan seperti anak-anak normal gitu ya, menuntut banyak waktu, energi, dan juga kompetensi dari guru. Kemudian next. Nah, tetapi beberapa hal yang perlu diingat yang tadi saya sudah singgung juga ya, ini maaf ditulis double. Nah, anak-anak ini sebenarnya kenapa melakukan seperti itu? Ini karena rasa keingintahuannya, begitu ya, bukan bermaksud untuk mengganggu. Berbeda dengan tadi yang saya sebutkan tadi ya, dengan anak-anak yang mengalami disorder gangguan emosi, yang salah satunya adalah conduct disorder, itu memang dia punya potensi memang untuk mengganggu lingkungannya gitu. Tapi kalau anak ADHD ini tidak gitu Bapak Ibu. Kemudian juga karena dia kreatif dan energik gitu ya. Tapi setelah itu dia akan menyesal atas perilaku mereka, kan misalnya tadi mengganggu di dalam kelas atau nyeletuk ketika guru belum selesai berbicara gitu ya. Tetapi sebenarnya mereka itu menyesal atas perilaku mereka ketika ditegur, tetapi mereka itu sendiri tidak dapat mengontrol aktivitas motoriknya begitu ya. Dan mereka itu tidak sadar bahwa perilaku mereka itu mengganggu gitu, karena energiknya tadi. Sehingga ketika guru menyadari ini, sehingga tidak langsung menyalahkan anak-anak ini gitu ya, karena mereka memang ada gangguan di otaknya sehingga mereka tidak mampu untuk mengontrolnya. Sehingga bagaimanakah kita mengarahkan mereka sehingga mereka seperti tadi ya sudah disinggung bagaimana mengurangi gangguan-gangguan itu sehingga bisa mereka atasi di dalam kelas paling tidak. Next. Nah, siswa dengan ADHD akan bekerja dengan baik apabila guru-gurunya yang pertama ini adalah fleksibel begitu ya. Kemudian juga konsisten, mengikuti rutinitas dengan jelas dan menyediakan jarak di setiap aktivitas. Fleksibel artinya mengenali dan mendukung secara individual. Artinya ketika kita sudah tahu mengidentifikasi oh anak ini kemungkinan menderita ADHD gitu ya, sehingga kita agak lebih fleksibel terhadap anak ini dan tidak memberikan label bahwa ini anak nakal, ini anak yang tidak bisa diatur gitu ya. Kemudian juga menyediakan jarak itu artinya memberikan batasan yang tegas pada perilaku murid. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih detail di dalam strategi gitu ya. Tapi di sini hanya payungnya saja bahwa siswa dengan ADHD itu apabila gurunya bersikap seperti ini maka akan menolong baik murid ADHD ataupun murid-murid di dalam kelas, dan guru pun akan merasa nyaman mengajar di kelas tersebut gitu ya. Next. Nah, langsung saja ya sampai 3-nya. Satu lagi ya. Nah, strategi pembelajaran payungnya adalah ini Bapak Ibu, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan anak, kemudian memilih metode instruksional yang tepat, kemudian mengintegrasikannya di dalam PPI atau program pengembangan individu. Nah, PPI ini adalah kalau kita memang punya anak berkebutuhan khusus, kita memang kalau di sekolah inklusi gitu ya, Bapak Ibu mungkin yang sudah mengajar di sekolah inklusi pasti sudah familiar dengan adanya PPI ini ya, program pengembangan individu yang guru buat bersama dengan para stakeholder, ada orang tua, kemudian kepala sekolah, guru BK mungkin, atau mungkin apabila anak tersebut sudah punya dokter gitu ya, duduk bersama untuk membuat sebuah program pengembangan individu yang ditujukan kepada anak berkebutuhan khusus yang ada dalam kelas kita. Apapun jenisnya, bisa ADHD, bisa autis, bisa Down syndrome, gitu ya. Next. Ya, langsung. Nah, oke. Jadi ini 3 komponen pengintegrasiannya Bapak Ibu, secara kognitif, kemudian juga intervensi perilakunya, kemudian juga masuk dari sarana dan prasarana. Kognitifnya bagaimana? Ya ini tadi mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar dalam pengajaran pada saat awal,
pada saat pengajaran maupun pada saat penutupan, maksudnya di RPP begitu ya Bapak Ibu, dari awal, pertengahan, kemudian penutupannya. Kemudian intervensi perilakunya, nah ini ya pembentukan karakter yang baik, ini akan membantu anak-anak ADHD yang cenderung tidak mempunyai perilaku yang baik, misalnya menginterupsi orang berbicara, tidak mendengar, kemudian membuat masalah dalam tanda kutip, gitu ya. Kita harus intervensi perilakunya. Kemudian juga menyangkut sarana prasarana, bagaimana sarana prasarana yang tepat yang seharusnya kita terapkan untuk anak-anak ADHD ini. Next. Nah, baik. Nah ini instruksi di awal, gitu ya. Tentu saja Bapak Ibu sudah familiar dengan ini ya instruksi awal pembelajaran. Tentu saja di RPP pasti ada ini ya. Memberitahukan pada siswa hal apa yang akan dilakukan pada saat sesi pembelajaran. Kemudian review pembelajaran sebelumnya. Kasih tahu tujuan pembelajarannya apa. Kemudian ini ya menyangkut rules and procedure yang kita terapkan di dalam kelas. Nyatakan apalagi kalau ada anak ADHD di situ, apa yang diharapkan, perilaku apa yang diharapkan anak-anak tersebut lakukan di dalam kelas kita. Misalnya, membuat prosedur, bagaimana prosedur ketika akan masuk kelas ketika bel sudah berlangsung, gitu ya. Kemudian apabila ada buku perpustakaan kecil di dalam kelas, prosedur ketika hendak meminjam buku, gitu ya, atau peraturan. Tadi prosedur, kemudian rules atau peraturan. Misalnya peraturan kalau mau izin ke toilet harus misalnya mengangkat tangan atau bagaimana, gitu ya. Kemudian peraturan ketika akan bertanya pada saat guru mengajar. Nah, ini perlu dibuat secara jelas sehingga anak-anak ini juga tahu bagaimana perilaku yang diharapkan di dalam kelas, ya. Kemudian peralatan yang dibutuhkan untuk setiap pelajarannya itu apa, sehingga mereka juga belajar untuk mengorganisasi. Oh, saya kalau dalam pelajaran menggambar harus ada buku gambar, kemudian mungkin spidol, lalu penghapus atau apa gitu, sehingga dia sudah belajar untuk mengorganisasi atau melis kalau perlu peralatan-peralatan apa yang dia perlukan. Kemudian juga sumber pembelajaran yang dibutuhkan itu apa, kemudian instruksinya diberikan dalam bentuk yang sederhana. Next. Ya, ini pada saat instruksi pada saat pembelajaran berlangsung begitu ya. Doronglah partisipasi siswa menggunakan materi audiovisual. Kemudian monitor progres siswa, ini berkaitan dengan PPI tadi ya. PPI itu pastikan ada monitoringnya dan juga progresnya. Dilakukan berapa bulan, kemudian monitoringnya berapa lama gitu ya. Kemudian juga bantu siswa untuk fokus. Nah ini nanti menyangkut sarana prasarana, nanti kita akan lihat lagi di slide berikut. Kemudian juga membagi tugas di dalam bagian-bagian yang lebih kecil supaya mereka gampang melakukannya. Next. Nah, ya ini pada saat penutupan gitu ya, ketika materi akan diakhiri, berikan tanda bahwa kelas akan berakhir, kemudian cek tugas-tugas siswa, terutama untuk anak-anak ADHD ini, apakah mereka sudah mengerjakan semuanya, kemudian juga berikan preview atau review. Sedikit gambaran akan topik yang akan diajarkan di materi selanjutnya. Next. Nah, ini berkaitan dengan intervensi perilakunya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, nyatakan secara eksplisit perilaku apa saja yang dipuji. Artinya berkaitan dengan tadi peraturan dan prosedur, gitu ya. Itu yang diterapkan di kelas. Artinya apabila anak-anak ini melakukan peraturan dan prosedur, maka akan mendapatkan, mungkin kita bisa berlakukan token gitu ya, mungkin stiker atau apa gitu ya. Artinya memang anak-anak ini tahu mana perilaku yang diharapkan dan mana perilaku yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas gitu ya. Nah, apabila anak-anak ini, terutama anak ADHD ini melakukan seperti yang diharapkan,
berikanlah pujian gitu ya, supaya dia tahu, oh ini loh perilaku yang diharapkan di dalam kelas, baik menyangkut peraturan maupun prosedur. Nah, ketika memberikan pujian, lakukan dengan tulus ya Bapak Ibu, kemudian juga variasikan dengan kata-kata yang berbeda-beda untuk setiap kesempatan yang berbeda. Kemudian ada perilaku yang tidak diinginkan, abaikan, atau kalau perlu memang ditegur. Next. Nah, kemudian juga menyangkut dari PPI tadi, libatkan orang tua untuk menggunakan intervensi yang konsisten di antara di rumah dengan di sekolah. Sehingga ketika kita sudah membentuk anak ini di sekolahan, supaya memang perilaku ini konsisten dilakukan di rumah gitu. Sehingga kita memang sangat perlu koordinasi atau kerjasama dengan orang tua apabila kita punya anak-anak ABK ini. Kemudian juga ada kegiatan khusus yang mengajarkan tentang keterampilan sosial, bagaimana berinteraksi di dalam teamwork misalnya ya, supaya anak-anak ini memang tidak dianggap aneh, tidak dibully di dalam lingkungan belajarnya gitu ya, di antara teman-temannya. Nah, ajarkan keterampilan-keterampilan ini untuk anak-anak ADHD. Next. Nah, ini sekarang menyangkut sarana prasarana. Nah, karena anak-anak ini memang susah untuk konsentrasi, gampang terdistraksi, maka tempatkan siswa di dekat guru, misalnya duduk di depan gitu ya, agar guru gampang untuk memonitor, mengingat gitu ya, mungkin memberikan pujian pada waktu yang tepat begitu ya. Pastikan tempat duduknya jauh dari gangguan, misalnya kalau kelasnya ada jendela yang terbuka ya jangan dudukkan di dekat situ gitu supaya konsentrasinya hanya ke depan kelas, ke guru gitu. Kemudian juga bisa juga pakai highlighter atau pembatas buku untuk membantu anak ini untuk konsentrasi. Sampai mana tadi yang dibaca atau tugas mana yang diminta oleh guru sehingga bisa dipakai highlighter. Ini memang berkaitan dengan sangat teknis, Bapak. Ya, ini kalau bisa begitu ya, bangkunya sesuai dengan tempat dengan kondisi siswa gitu. Karena kalau terlalu besar ya kemungkinan dia cenderung bangkunya itu dimain-mainin, digoyang-goyangkan gitu misalnya. Next slide yang terakhir untuk strategi. Nah, lingkungan fisik begitu Bapak Ibu. Nah, anak-anak dengan ADHD ini akan bekerja dengan baik di bawah pengawasan yang ketat dan dengan gangguan yang minim apabila ini tadi sudah ya, menempatkan mereka dengan dekat dengan guru. Tempat duduk yang paling depan, mengurangi banyak gangguan penglihatan termasuk pergerakan dan aktivitas murid lainnya gitu ya. Kalau dia duduk di belakang kan bisa melihat anak-anak yang lainnya itu sedang ngapain, nah nanti dia bereaksi gitu ya. Temannya ngapain dia respon, padahal dia tidak perlu respon misalnya sebenarnya. Nah, kemudian juga bisa menempatkan murid tersebut di sebelah temannya yang pendiam gitu ya. Jangan tempatkan di teman yang sama-sama banyak ngomong. Nah, cocok nanti mereka banyak ngomong terus gitu ya. Tapi yang pendiam, tetapi anak tersebut pekerja keras, artinya anak pintar gitu ya, yang bisa menolong anak AD tadi. Hindari penempatan duduk anak dengan adik-adik pada kelompok besar dengan banyak siswa yang lain di dalamnya, yang banyak juga anak yang banyak ngomong juga di dalamnya misalnya. Nah, berdiam di tempat duduk yang dalam waktu yang lama bisa jadi memang agak susah untuk anak-anak tersebut, sehingga memang kita perlu mempertimbangkan, ya ini memang perlu diatur sendiri Bapak Ibu yang lebih tahu gitu ya, mengizinkan untuk anak berdiri beberapa saat selama mereka tidak mengganggu teman-teman. Nah, itu semua materinya Bapak Ibu. Nah, 3 slide berikut mungkin bisa menjadi perenungan buat kita semua. Next. Oh, masih ada ya, 1 slide lagi, maaf saya lupa. Nah, ini ya, menggunakan media gambar untuk menguraikan peraturan, penilaian tugas, dan jadwal sehari-hari. Nah, ini bisa kita pakai gitu ya, bisa kita tempel di pojok kelas misalnya ya, tadi ya sudah disebutkan tentang rule, prosedur, kita tempelkan di dalam kelas kita, supaya mereka juga tahu, oh ada rule and prosedur yang memang diterapkan di dalam kelas dan itu ditempel di kelas-kelas kita gitu ya, bisa menggunakan warna-warni yang menarik gitu ya untuk anak-anak SD, level SD. Nah, atau juga bisa
peraturan untuk tidak bicara ini yang menyangkut tentang impulsivitasnya gitu ya. Nah, ini sering banyak bicara atau nyeletuk tidak pada tempatnya. Nah, kita bisa menggunakan lampu lalu lintas dalam sebuah poster gitu ya. Misalnya kita berikan warna red gitu ya, kita tempel di depan, artinya itu tidak boleh bicara gitu karena guru sedang menerangkan, tempel di depan kelas gitu ya, red. Atau kalau mungkin sedang e-learning, nah kita bagaimana caranya taruh merah gitu ya. Kemudian oren, kalau oren itu boleh diperbolehkan bicara tapi suaranya pelan. Mungkin sedang diskusi dengan temannya sebangku misalnya. Kemudian kalau hijau itu area terbuka untuk bicara. Nah, itu teknis-teknis sekali Bapak Ibu yang kita bisa terapkan bersama. Next. Nah, mungkin slide yang kedua dulu, baru ini ya. Yang slide selanjutnya dulu. Nah, jadi ini judulnya How Should We Treat Them? Artinya bagaimanakah seharusnya kita memperlakukan anak-anak ADHD ini. Ini saya gambar ini saya ambil Bapak Ibu dari Instagram dan Facebook dari grup-grup yang memang ada orang tua ADHD, pengajar, kemudian juga ahli ada di situ begitu ya. Memberikan gambar ini. Kok gambarnya kabur? Ah, sekarang sudah. Nah, waduh, kok kabur nggak bisa lihat saya sebentar. Saya buka di tempat saya sebentar dulu ya Bapak Ibu. Saya nggak bisa baca ini. Sebentar. Oke. Saya klik ke belakang. Ya. Nah, ini diambil dari artis, artis tuh bukan artis artinya artis apa gitu ya, tetapi kumpulan dari Facebook Instagram. Kalau ini dari Instagram gitu ya, anak-anak diversity kids, anak-anak yang berkebutuhan khusus begitu ya, mengatakan I believe that above any qualification, kindness is critical when working with children. They may forget what they need, but they will never forget how they were treated. Artinya, ketika kita bekerja dengan anak-anak seperti itu tadi, begitu ya Bapak Ibu, kindness itu kebaikan gitu ya, kemurahan hati adalah sesuatu yang merupakan hal yang penting, sangat penting sekali untuk dipunyai oleh kita para pendidik pada khususnya gitu ya, ketika bekerja dengan anak-anak ini. Anak-anak ini punya banyak kelemahan, tetapi kita perlu tahu juga bahwa mereka juga punya hati yang murni, hati yang tulus begitu ya. Dan bagaimana kalau kita diperhadapkan pada anak-anak seperti ini, artinya memang Tuhan memberikan privilege apa ya bahasa Indonesia, memberikan penghargaan kepada kita bahwa kita dipercaya untuk punya anak-anak seperti itu di dalam kelas kita gitu ya, dititipkan anak-anak seperti itu sehingga kebaikan hati kemudian juga pengertian yang lebih terhadap anak-anak ini sangat diperlukan gitu ya oleh seorang guru ketika punya anak-anak ABK, salah satunya adalah anak berkebutuhan khusus, salah satunya adalah ADHD. Kenapa? Ya ini ya, they may forget what they did, but they will never forget how they were treated, gitu ya. Mereka mungkin lupa pada apa yang mereka sudah buat di dalam kelas dulu, tetapi mereka mungkin tidak akan pernah lupa bagaimana mereka diperlakukan. Diperlakukan oleh siapa? Oleh teman-temannya, gitu ya, ketika dibully, ketika dikucilkan. Kemudian juga mereka sudah mengalami seperti itu, kemudian kita juga sebagai guru mungkin kalau tidak mengerti kondisi mereka, ikut melabel mereka dengan anak yang nakal misalnya ya. Nah, ini akan sangat membekas di dalam kehidupan anak-anak ini sampai ke depannya gitu ya. Nah, kindness is a direct deposit into their heart account and we don't know how things are for them out of our environment, but if we can do our bit, then when they need extra love and kindness, they can withdraw some
that has been deposited. Nah, ini saya juga nggak ahli bahasa Inggris, Bapak Ibu, tetapi terjemahan bebasnya adalah mungkin mereka mengalami hal-hal yang jelek di luar sana gitu ya, tetapi ketika kita sudah memberikan kebaikan gitu ya, hati yang mempunyai belas kasih terhadap mereka gitu ya, memperlakukan mereka dengan keterbatasan mereka. Nah, ini merupakan sebuah deposit dalam hati mereka bahwa mereka itu dikasihi, paling tidak oleh gurunya gitu ya, dimengerti oleh gurunya. Sehingga mereka akan tidak berperilaku buruk karena mereka merasa dikasihi gitu ya, di luar perilaku bullying oleh teman-temannya gitu ya. Tapi saya punya guru yang mengasihi saya kok. Contohnya ibu siapa gitu ya, memperlakukan saya dengan baik walaupun saya mungkin bersikap tidak baik di dalam kelas, tapi guru itu tetap sabar, tetap menolong saya. Nah, itu yang dikatakan di dalam quote ini. Gitu ya. Nah, kemudian yang sebelah kanannya ini sama gitu ya, dari Child ADHD Management mengatakan bahwa kalau kita menghukum anak-anak dengan disabilities behavior, dengan perilaku yang perilaku bahwa mereka itu sebenarnya tidak dapat mengontrol perilaku mereka, tetapi kita hukum anak-anak tersebut untuk ketidakmampuan mereka untuk mengontrol perilaku mereka karena gangguan otaknya tadi ya. Mereka sebenarnya bukan bermaksud begitu, tapi karena tidak bisa mengontrol, karena keberbedaan otaknya tadi, kemudian kita hukum. Nah, itu artinya we are doing more than disrupting their education. Artinya kita memang sudah melakukan sesuatu yang tidak baik untuk pendidikan mereka. Nah, kemudian slide yang sebelumnya, boleh yang gambar Spider-Man tadi? Ya, saya kembalikan Zoom. Sebentar, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini gambar Spider-Man, kemudian di situ tulisannya mom gitu ya. Sebentar, saya balik ke gambar saya karena saya tidak bisa melihat itu. Nah, kemudian gambar mom itu mama gitu ya. Kemudian digambarkan sebagai seorang Spider-Man itu artinya dia superhero begitu ya. Kemudian ada sebuah bis besar. Kemudian superhero ini menahan bis tersebut supaya anak ADHD-nya di situ ya, ada anak, gambar anak, dia pakai apa namanya headphone begitu ya. Tulisannya special need children, artinya mungkin di situ memang anak ABK, anak berkebutuhan khususnya. Dia tidak tahu ada gangguan besar yang akan lewat gitu ya, karena dia pakai headphone gitu ya, tidak dengar. Sementara ibunya yang menahan gitu ya, ibunya yang menahan bis tadi supaya tidak kena ke anaknya tadi. Nah, bis tadi itu isinya apa, saudara? Kalau lihat di situ tulisannya kecil-kecil ya, tapi di situ tulisannya ada bullying gitu ya, kritik, lalu ignorance itu apa ya? Ignorance itu pengabaian, ada anger itu kemarahan, ada disrespect, tidak dihargai, ada predator itu orang yang memperlakukan tidak baik anak-anak kita gitu ya. Nah, mungkin orang-orang tua dari sisi orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus mengalami ini semua gitu Bapak Ibu ya. Mengalami bagaimana dia dibully, kemudian dia disalahkan, kenapa kok bisa sampai punya anak seperti itu, kemudian juga ditolak oleh lingkungan gitu ya, kemudian juga dikritik gitu. Nah, orang tua yang akan menanggung itu semua gitu. Sehingga ya dia harus bersikap seperti seorang superhero. Nah, kita sebagai pendidik artinya memang harus memahami juga bagaimana posisi sebagai seorang orang tua gitu ya, sehingga ketika kita saling memahami seperti ini sehingga akan memudahkan, diharapkan akan memudahkan di dalam kita bekerja sama dengan para orang tua ini. Nah, orang tua pun seharusnya juga memahami posisi guru, bagaimana guru bertanggung jawab juga untuk mengasuh, mendidik anak-anak kita ketika di kelas,
Sehingga memang seharusnya kerjasama orang tua dengan guru terjalin dengan baik demi keberhasilan seorang anak didik, apalagi yang berkebutuhan khusus ini. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan